CGP Angkatan 11 Kota Palembang dari SD Negeri 234 Palembang. Bersama saya adalah Ibu Susi Siswati Utama SPD. Beliau adalah guru kelas 2 SD Negeri 234 Palembang. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Susi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Susi, hari ini kita akan adakan percakapan observasi yang nantinya saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu Susi ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran Ibu nantinya apa yang akan Ibu laksanakan ya? Kali ini tujuan pembelajaran yang saya katakan adalah ada dua. Satu, melalui membaca terbimbing serta didik dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari di masyarakat. Kemudian yang kedua, melalui latihan berulang peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek berulang. Baik, jadi yang kedua Bu ya. Yang kedua, bagaimana pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Susi? Cara pengembangan yang saya capai ini adalah saya menggunakan dua pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pertama, siswa menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang kedua, siswa menyebutkan kata-kata yang dibaca yang sering ditemui sehari-hari. Baik ya, jadi area pengembangan aspek pengetahuan dan keterampilan yang ingin Ibu capai pada siswa ya Ibu Susi ya. Ya, yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, mungkin dari strategi pembelajaran, dari model pembelajaran, metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Baik, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang akan membagi sesuai gaya belajar siswa, yaitu auditory, kinestetik, dan visual. Model pembelajarannya adalah cooperative learning. Metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan secara media pembelajaran menggunakan laptop, proyektor, dan DVD serta juga video pembelajaran. Ya, baik Ibu Susi. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Terkait waktu pelaksanaannya, Ibu siapnya kapan nih yang akan saya amati pada saat masuk kelas? Insya Allah besok ya Bu, pukul 7. Ya, berarti hari Kamis besok ya tanggal 17 Oktober 2024. Insya Allah saya akan masuk mengamati proses pembelajaran di kelas bersama Ibu Susi ya Bu ya. Ibu Susi terkait dengan perancangan yang sudah matang ini. Jadi besok hari Kamis sudah siap ya? Insya Allah siap. Baik Bu Susi, jumpa lagi nanti setelah observasi. Dan pasca observasi nanti ada Ibu mengajar praktik bersama kita untuk melakukan pasca observasi. Selanjutnya pasca observasi maksudnya selanjutnya itu saja yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pra observasi. Silakan dipersiapkan dengan baik pada hari Kamis dan anak-anak lebih maksimal belajarnya terkait dengan pembelajaran yang sudah dipersiapkan supaya anak mendapatkan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan materi pembelajaran minat. Insya Allah akan mudah memahami materi pembelajaran, terutama pembelajaran yang
dan mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang nanti hasilnya akan menjadi lebih maksimal ya khusus ya. Baik Ibu Susi, terima kasih atas waktunya. Itu saja percakapan observasi dari saya. Silakan dilanjutkan aktivitas Ibu selanjutnya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu Susi. Terima kasih Ibu Susi. Sama-sama Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia kita doakan supaya kita sehat, cepat sehat dan bisa berkumpul belajar seperti biasa lagi dengan kita seperti kemarin ya. Amin ya Allah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kita memasuki bulan 2 yaitu menjaga kesehatan. Itu lanjutan dari yang kemarin. Pelajaran kemarin kita belajar tentang perasaan. Masih ingat kan pelajaran perasaan? Masih ingat ya?
membaca terbimbing, peserta didik dapat membaca kata-kata yang ditembus setiap hari dengan tepat. Kemudian melalui latihan berulang, kalian dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, proyek kita dan objek sebenarnya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah pemahaman. Pertanyaan, berapa lama sih kalian belajar Jawa setiap hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? 24 jam. Nanti malam 24 jam. 20 menit. Kamu Chandra? 10 menit. Anak perempuan 10 menit jawab. Baby, 10 menit. Kita melihat gawai itu perlu karena bisa banyak dapat ilmu dan pengetahuan juga dari sana. Tetapi ada batas-batas waktu yang harus kita perhatikan. Mau nonton video? Itu duduk yang sama. Gawai itu adalah ada aturan-aturannya. Aturan 20, 20, 20. Lihat di situ. Coba apa saja sih maksudnya 20, 20, 20 itu? Nah, kita jelaskan satu persatu. Pertama, berhenti melihat gawai setiap 20 menit. Kemudian yang kedua, cari sesuatu yang jaraknya 20 kaki dari kita. Kemudian kata benda tersebut selama 20 detik. Itulah makanya katakan aturan 20, 20, 20. Nah, saudara kan 20 detik itu sama-sama hitung ya 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
sebentar itu ya, 20 detik itu 20 menit, stop, berhenti dulu, istirahat. Lalu kalian lihat benda yang kira-kira berjarak dari kalian itu 20 kaki. Misalnya ini Ibu contohkan dari sini. Ibu di sini berdirinya. Ibu umpamakan misalnya bawa oktan tuh di situ. Jadi Ibu mulai bawa oktan dulu. Kata bawa oktannya 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selesai itu baru mulai lihat lagi ke HP-nya. Paham maksudnya? Sekarang kita lanjutkan yaitu pembelajaran berikutnya, menuliskan kalimat yang ada unsur subjek, predikat, dan objek. Lihat ya, kalau papan tulis dulu, itu contohkan yang bagaimana Bu susun namanya kalimat ada subjek, predikat, objek dulu. Nah, kita perhatikan, Ibu contohkan ke papan tulis yang sudah tulis saja, supaya kalian semua bisa lihat. Kira-kira kelihatan pada sini? Kelihatan ya? Oke, Ibu kasih contoh misalnya Barbie melihat gawai. Nah, kalimat ini ada unsur yang namanya subjek, predikat, dan objek. Yang mana Bu subjek? Nama orang atau depannya kata ganti orang. Kita kasih namanya subjek atau disebut dengan S. Yang namanya objek adalah kata kerja, yaitu disebut predikat, dan yang ini adalah objeknya. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Sekarang coba contoh yang lain ya. Ibu kasih contoh misalnya ada coba Adam maju ke depan. Yang mana namanya Adam yang ganteng? Pelan-pelan, nanti kita kabel. Oke. Coba ada tulis yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Iya. Yang mana subjek? Subjek itu kan S di sini, yang mana? Iya. Oke, terus predikatnya yang mana? Ya. Objek, tulisnya betul apa salah? Masih ada, silakan duduk. Jadi yang namanya subjek itu kata ganti, boleh nama orang, boleh nama hewan, ya. Jadi itu namanya subjek, kemudian bisa juga diganti kata ganti, misalnya ibu, ayah, paman, bibi, boleh. Ini adalah kata kerja, melihat, memasak, membaca, menulis, menyapu, paham? Kemudian ini objeknya yang dikerjakan. Misalnya menyapulah, memasaklah, membaca buku. Ini adalah sudah melihat kalimat yang berunsurkan subjek, predikat, dan objek. Nah, itu mulai hari ini sudah bisa membuat kalimat biasanya 3 unsur. Ya? Bisa? Oke, permainan ya. Mau nggak permainannya? Dengar Ibu ada permainan di sini, huruf E, huruf P, dan huruf T. Kalian? Ya, nah, huruf apa itu? Oh, hurufnya besar apa kecil? Kemudian lagi ada hurufnya, huruf apa itu? Kemudian ada satu lagi huruf apa? Nah, sekarang kita kembali ke huruf E sekarang semuanya. Ya, huruf E-nya. Kalau Ibu minta semuanya tutup mata yang sebelah kanan. Semuanya. Kanan mana kanan? Nah, tutup mata sebelah kanannya. Semuanya tutup sebelah kanan. Labib nggak kerjakan, Aska nggak kerjakan. Semuanya tutup sebelah kanan. Kelihatan nggak hurufnya? Jelas ya? Sekarang gantian, mata kiri yang tutup, kanannya dibuka. Kiri ditutup. Jadi berarti mata kanannya yang kelihatan lebih jelas ya? Siapa yang mata kiri masih jelas? Siapa yang mata kiri masih jelas? Nah,
Tadi itu bagus, berarti mata kanannya juga bagus, kirinya bagus. Yang semuanya lihat huruf P. Kembali kayak tadi, mata kanannya tutup, lihat pakai mata kiri saja. Kelihatan enggak? Pindahkan tangannya. Kelihatan enggak? Terus mana yang kiri dan kanan? Kita lihat dulu ya. Ini sekarang yang ditutup. Kelihatan jelas enggak? Sekarang gantian, mata sebelah kiri yang ditutup, kanannya buka. Jelas enggak? Coba ya sekarang. Yaitu gini. Ibu panggil nanti satu orang ke depan, ibu tutup matanya, dan yang satunya lagi ibu panggil ke depan juga. Tapi yang boleh bertanya yang hanya ditutup matanya. Yang tidak ditutup nggak boleh ngomong apa-apa, paham ya? Tidak ditutup mata itu jawabannya hanya iya atau tidak, tidak boleh jawaban lain. Iya, kamu raka ya. Tangan dong buat aku. Kaitan dengan apa lagunya? Kerjakan di sini yaitu menuliskan 3 kalimat saja yang menggunakan ada subjek, predikat, dan objek. Mengerti? Bagaimana sudah selesai? Sekarang ibu saya lagi, anak kalian lagi di sana. Oke, sekarang ibu panggilkan coba ya. Ini yang semuanya biar semua dari kita. Sabila, lagi ke depan Sabila. Ajarkan dulu, yuk. Dari sini bacanya. Oke, terima kasih ya. Ya, kita ibu panggil. Baby, bacakan hasilmu. Dan teman-temannya juga bisa mendengarkan. Oke, terima kasih baby. Satu lagi. Oh iya. Terima kasih Al. Oke ya, jadi sudah paham bagaimana kalimat yang predikat. Baik, karena ibu dari hari ini sudah selesai. Sekarang ibu akan tanyakan kepada kalian pelajaran apa saja tadi, yaitu tentang pelajaran apa kita? Kesehatan. Apa saja sudah kita pelajari, coba sampai baca ke depan. Bisa tahu apa saja? Bagaimana menjaga kesehatan tadi? Ya, maka kalian berbelanja. Tapi yang namanya itu adalah gawai. Jadi ada 20. Tapi tadi sambut tadi apa? Yang ada subjek, predikat, dan paham atau tidak? Pembelajarannya menyenangkan? Baik, atas hamdalah. Alhamdulillah.
masih ada yang kurang aktif ya, gitu aja. Yang kurang aktif dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Oke, baik Bu ya. Dari beberapa siswa tadi yang tidak terlibat atau kurang aktif mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu Bu ya. Nah, dan kira-kira mengapa Bu hal itu bisa terjadi? Dan mengapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat seperti itu? Mungkin kalau sepengetahuan dan yang saya alami ya, mungkin ya, mungkin pendekatan minat siswanya kan yang masih kurang ya. Kemudian pengelompokannya yang kita harus lebih ke auditorialnya dari mana, sebenarnya kita itu harusnya kita tanyakan ke siswanya juga supaya bisa mereka lebih nyaman. Baik Bu ya, jadi rencana proses Ibu ke depannya, jadi nanti Ibu akan menyesuaikan berdasarkan kenyamanan murid serta pembagian kelompok siswa yang tadinya banyak ya menjadi tidak banyak atau sedikit ya, menggunakan gaya belajar masing-masing seperti gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, kinestetik, seperti itu ya Ibu Susi ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Ya, saya tunggu ya Bu ya cerita-cerita Ibu Susi yang apa yang bisa Ibu realisasikan atau tidak, kira-kira kapan Ibu akan melakukan dan Ibu akan realisasikan untuk perubahan ke depannya. Kalau mungkin saya belum bisa menetapkan kapan, tapi yang pasti secepatnya. Baik, secepatnya Bu Susi ya, mungkin pada semester depan ya, karena kita sudah memasuki semester akhir Ibu ya. Ya baik Ibu Susi, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Susi rencanakan ini bisa cepatnya direalisasikan. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Amina Mugasana, memberikan seperti umpan balik kepada Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah setelah saya lihat coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, di sini kita menerapkan bagaimana kita melakukan pasca observasi pada supervisi akademik berbasis coaching. Ya, kalau selama ini kan kita observasi itu lebih supervisor dengan bawahan ya Bu ya. Tapi di sini ada kemitraan. Di sini Ibu juga sebagai coachingnya diminta untuk menggali potensi Ibu, yang kemudian digali oleh Ibu sebagai coach Ibu Okta sudah menuntun dengan menggunakan alur tirta tadi. Ya, di sini juga kita melihat bahwa berdasarkan aspek prinsip coaching itu kan harus ada alurnya, tidak serta-merta langsung menjudge bahwa ini begini loh, tapi tidak. Ibu Okta telah berhasil menuntun coachingnya untuk menggali potensi bagaimana menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning ya Bu ya. Dan sedikit juga berhasil menerapkan pembelajaran yang berdasarkan choice, voice dan ownership dari siswa. Ya, tadi Bu mengatakan kami mencoba bagaimana ya anak itu auditorinya belum tercapai, maka Ibu mencoba memfasilitasi. Alhamdulillah coaching ini jalannya lancar. Semoga Ibu tetap konsisten. Yang terpenting dari coaching ini Bu ya, pertama terakhir tanggung jawab komitmen Ibu. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berkomitmen menerapkan supervisi akademik ini berbasis coaching. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah semoga ini terus berjalan dan berdampak pada murid kita. Terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai, dimulai dari pra-observasi, dari observasi kelas dan pasca observasi kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Amina Nurhasana dan juga Ibu Susi Suswati. Saya kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum